Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Irma Novita, bisa dipanggil Ibu Irma. Nah, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh Ibu Dia, Ibu Dias, dan Ibu Fania. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang penyajian data. Materi yang pertama adalah mengenal data. Apa sih data itu? Data merupakan keterangan yang menjelaskan tentang ciri-ciri objek yang diamati. Data disebut juga sebagai kumpulan dari beberapa datum, di mana datum adalah fakta tunggal. Misalkan, diketahui kumpulan nilai ulangan siswa mata pelajaran matematika kelas 7. Maka kumpulan nilai tersebut dinamakan data dan adapun salah satu nilai siswa dalam kelas disebut datum. Berdasarkan sifatnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, data kontinu. Data kontinu atau data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contoh, data tinggi badan anak, data nilai siswa, dan sebagainya. Yang kedua ada data diskrit atau data cacahan. Data ini adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung. Contohnya, jumlah anak dalam keluarga, jumlah siswa dalam satu kelas, dan lain sebagainya. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contoh, data warna, data mutu barang, dan sebagainya. Nah, data kualitatif ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Contoh, data mengenai alasan siswa kelas 7 menyukai matematika dengan melakukan wawancara dari sumber data langsung. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak yang lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Materi selanjutnya adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara pengamatan atau observation, pengisian lembar pertanyaan atau angket atau kuesioner, wawancara, dan mengolah atau menggunakan data yang sudah ada. Cara yang pertama adalah pengamatan atau observation. Cara ini dilakukan dengan mengamati objek atau suatu kejadian. Contohnya, data tentang tinggi badan atau berat badan siswa kelas 7. Ananda dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas. Cara yang kedua adalah pengisian lembar pertanyaan atau angket atau kuesioner. Caranya dengan mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang jenis mata pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai oleh siswa kelas 7, Ananda dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran di kelas 7. Yang ketiga adalah wawancara. Cara mengumpulkan data dengan menggunakan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya, data tentang minat dan bakat kelas 7. Maka Ananda dapat melakukan wawancara langsung kepada siswa kelas 7 di sekolah tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah menyajikan data. Kita dapat menyajikan data dengan beberapa cara. Cara yang pertama adalah tabel. Tabel disebut juga sebagai daftar yang berfungsi untuk memudahkan dalam membaca data. Tabel memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah tabel baris dan kolom yang digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok.
Berikut ini adalah data tinggi siswa kelas 7 di SMPN 1 Atap 2 Cisewu dalam bentuk cm. Nah, Ananda bisa lihat dulu data yang tertera di layar ini, kemudian susunlah data di atas menyesuaikan tabel di bawah ini. Nah, kita lihat yang tingginya 158 cm terdapat 1, 2, 3. Ada 3 siswa. Kemudian 159 cm terdapat 3 siswa juga. Lanjut 160 cm terdapat 4 siswa. 161 cm terdapat 3 siswa. 162 cm terdapat 4 siswa dan 163 cm terdapat 3 siswa. Jumlah total semuanya ada 20. Kemudian tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Berikut data siswa kelas 7 SMPT di Kota Kinabalu menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Jumlah siswa kelas 7A dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 13 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17 siswa. Kelas 7B dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 siswa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 16 siswa. Dan kelas 7C dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 15 dan jenis kelamin perempuan berjumlah 17. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti ini. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Setiap interval memiliki nilai frekuensi atau banyak data. Berikut merupakan data nilai ulangan 15 anak untuk pelajaran IPA terpadu siswa kelas 8. Perhatikanlah penyajian data berikut dalam bentuk tabel. Data tadi dapat ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari nilai beserta jumlah siswa yang memperoleh nilai seperti ini. Kemudian dapat juga dinyatakan dalam bentuk tabel frekuensi berkelompok atau disebut tabel distribusi frekuensi. Tabelnya seperti ini. Bentuk penyajian data selanjutnya adalah diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut akan disusun dan dibuat dalam bentuk gambar atau lambang. Diagram terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kategori atau dikelompokkan. Terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Kemudian digambarkan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada tabel jumlah pasien ibu melahirkan dalam kota. Di kota A ada 20 orang, di kota B ada 10 orang, di kota C ada 15 orang, dan di kota D ada 25 orang. Kita gambarkan diagramnya seperti ini, dan setelah melihat gambar diagram tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kota D menerima pasien terbanyak, yaitu terdapat 25 orang pasien ibu melahirkan. Kemudian diagram garis. Diagram garis memiliki fungsi untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu. Digambarkan membentuk garis, terdapat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan seperti tadi pada diagram batang. Nah, sekarang ibu minta Ananda memperhatikan tabel penjualan motor merek H dalam 1 tahun. Kemudian buatlah diagram garisnya berdasarkan data tersebut. Nah, ini adalah gambar diagram garis dari penjualan motor merek H dari data yang sebelumnya.
Oke, kita lanjut ke diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen ataupun derajat. Apabila juring ditulis dalam bentuk persen, maka untuk satu lingkaran penuh, total persentasenya adalah 100%, dan apabila juring ditulis dalam bentuk derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke rumus diagram lingkaran, yaitu besar persentasenya yang persen sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Adapun kalau dalam bentuk derajat, berarti besar derajatnya adalah frekuensi per jumlah data dikali 360 derajat. Nah, sekarang Ananda dapat memperhatikan tabel hobi siswa dalam satu kelompok. Terdapat yang hobinya menulis ada 3 orang, memasak 7 orang, futsal 8 orang, basket 4 orang, dan melukis 3 orang. Jumlah totalnya adalah 25. Buatlah diagram lingkaran dan tunjukkanlah persentase masing-masing nilai siswa dari data yang tadi. Nah, sekarang kita cari persentasenya. Berarti frekuensi per jumlah data dikali 100%. Jadi kita dapat menulis 12%, memasak 28%, futsal 32%, basket 16%, dan melukis 12%. Kemudian kita gambar diagramnya. Untuk menggambar diagram lingkaran dengan persentase, kita dapat membagi terlebih dahulu lingkaran itu menjadi 10 bagian, kemudian dikira-kira. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, sekarang untuk diagram lingkaran dengan sudut, kita ganti 100% tadi menjadi 360 derajat. Kita hitung dan kita dapatkan menulis 43,2 derajat, memasak 100,8 derajat, futsal 115,2 derajat, basket 57,6 derajat, dan melukis 43,2 derajat. Untuk menggambar diagramnya, kita bisa menggunakan penggaris busur. Dan hasil gambar yang kita dapatkan dari data tadi kira-kira seperti ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.